Jumpa lagi dengan saya Yosi Rizal dalam program Kita Mengerti, Kita Sehat. Ya, pada video kali ini saya ingin memberikan informasi seputar COVID-19. Ada beberapa pertanyaan dari masyarakat mengenai berapa lama masa isolasi atau masa karantina pada pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan apa saja kriteria untuk dinyatakan sembuh pada pasien tersebut. Sebagai panduannya, saya menggunakan pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Revisi kelima, ini adalah pedoman yang kita pakai sampai saat ini. Ini contoh bukunya. Kasus konfirmasi sendiri itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kasus konfirmasi dengan tanpa gejala. Yang kedua, kasus konfirmasi dengan gejala ringan atau sedang. Dan yang ketiga, kasus konfirmasi dengan gejala berat atau kritis atau pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit. Untuk kasus konfirmasi dengan atau tanpa gejala, pasien tidak memerlukan follow up swab PCR dan dinyatakan selesai masa isolasi atau masa karantina apabila telah menjalani masa karantina selama 10 hari sejak pasien dinyatakan positif COVID-19. Jadi, masa karantina yang digunakan adalah 10 hari. Dan pastikan selama 10 hari tersebut, pasien benar-benar tidak mengalami gejala apapun dari COVID-19. Oke, yang kedua, untuk kasus konfirmasi dengan gejala ringan atau gejala sedang. Pada kasus tersebut juga tidak memerlukan follow up swab PCR dan dinyatakan bebas isolasi atau bebas karantina apabila telah menjalani masa 10 hari karantina sejak pasien dinyatakan positif COVID-19 ditambah dengan 3 hari, ditambah dengan minimal 3 hari bebas dari gejala. Gejala yang dimaksud adalah gejala demam dan gejala gangguan pernapasan. Ini adalah kriteria yang dipakai. Jadi, masa karantinanya adalah 10 hari ditambah dengan minimal 3 hari setelah pasien tersebut bebas gejala. Gejala yang dimaksud adalah gejala demam dan gangguan saluran pernapasan seperti batuk dan lain sebagainya. Lalu untuk kasus yang ketiga. Untuk kasus yang ketiga adalah kasus konfirmasi dengan gejala berat atau pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit. Pada pasien yang di follow up menggunakan swab PCR dinyatakan bebas isolasi setelah ada hasil swab PCR 1 kali negatif ditambah dengan 3 hari. Ditambah dengan minimal 3 hari pasien bebas dari gejala. Untuk pasien-pasien yang tidak di follow up menggunakan PCR seperti contohnya di tempat kita, karena di daerah Sumba agak kesulitan untuk pemeriksaan PCR, maka masa isolasinya adalah 10 hari sejak ditetapkan positif COVID-19 ditambah dengan 3 hari bebas dari gejala, terutama demam dan gejala berat yang dialami oleh pasien. Pasien-pasien tersebut akan dialihkan ke rawat non-isolasi atau dipulangkan. Dan yang bertanggung jawab adalah dokter penanggung jawabnya sendiri yang akan memberikan instruksi kapan akan dialihkan ke rawat non-isolasi atau kapan pasien akan dipulangkan. Tentunya dokter penanggung jawab akan memiliki data evaluasi apabila sudah ada perbaikan klinis yang cukup signifikan, apabila didapatkan perbaikan dari gambaran paru atau gambaran radiologisnya, apabila didapatkan perbaikan pada hasil darah, pemeriksaan darah.
itu adalah kriteria-kriteria yang akan dipakai oleh dokter penanggung jawab untuk mengambil langkah apakah pasien tersebut bisa dialihkan ke ruang rawat non isolasi atau pasien tersebut bisa dipulangkan. Saran saya, sekalipun pasien tersebut misalnya diizinkan oleh dokter DPJP-nya untuk dirawat di rumah, tetap pasien tersebut sebisa mungkin 7 hari tetap dirawat di rumah. Untuk apa? Untuk fase pemulihan dan kita memantau apabila terjadi gejala-gejala COVID yang muncul kembali. Oke, sampai di sini jelas ya guys. Itu adalah kriteria masa isolasi untuk pasien kasus konfirmasi positif COVID-19. Lalu, apabila kalian sudah menyelesaikan masa isolasi, kalian bisa memeriksakan diri ke Fasyankes tempat di mana kalian dipantau. Nanti dari dokter Fasyankes atau dokter Puskesmas akan menilai kembali, akan mengevaluasi lagi klinis kalian dan akan memberikan surat pernyataan selesai pemantauan apabila sudah sesuai dengan kriterianya. Begitu guys. Dan ada kasus-kasus unik di mana pasien konfirmasi dengan gejala berat atau kritis seringkali atau dimungkinkan memiliki hasil pemeriksaan follow up PCR yang persisten positif. Artinya gini, gejalanya sudah tidak ada dan ketika dilakukan swab PCR ulang hasilnya positif. Hasil swab PCR ulang yang kedua positif dan dilakukan lagi swab PCR yang ketiga ternyata hasilnya masih positif. Hasil ini bisa terjadi karena pemeriksaan PCR itu bisa mendeteksi bagian dari tubuh virus sekalipun virus itu sudah tidak aktif lagi. Artinya virus itu tidak menularkan lagi. Nah, untuk kasus seperti ini, kriteria sembuh akan diberikan langsung oleh dokter penanggung jawab yang selama ini menangani pasien tersebut. Begitu guys. Ya, demikian informasi seputar masa isolasi dan kriteria sembuh untuk pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Buat kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like dan kalian bisa share ke teman-teman khususnya di daerah Pulau Sumba yang membutuhkan informasi ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng atau tekan tombol subscribe supaya kalian bisa mengikuti video-video lainnya. Terima kasih dan God bless you.